Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Saiful Afa selaku dosen ekonomi Islam serta teman-teman yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Handiduna Egelia, teman saya Nabila Oktavia dan Muhammad Iqbal Hakiki akan memaparkan materi yang berjudul Metodologi Ekonomi Islam. Oke, langsung saja masuk ke materinya. Yang pertama, filosofi ilmu pengetahuan. Manusia adalah makhluk istimewa ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diberi akal untuk berpikir dan mencari pengetahuan. Ilmu diperoleh melalui proses berpikir rasional dengan metode tertentu, sehingga membentuk pengetahuan yang sistematis tentang gejala alam dan sosial. Perkembangan ilmu selalu berkaitan dengan filsafat ilmu yang menjadi dasar memahami hakikat ilmu dan membedakan antara ilmu dan non-ilmu. Filsafat ilmu memiliki dua peran penting, yaitu sebagai disiplin ilmu yang mengkaji hakikat dan metodologi pengetahuan serta sebagai landasan filosofis bagi perkembangan ilmu. Yang pertama, filsafat ilmu sebagai disiplin ilmu. Filsafat ilmu merupakan cabang filsafat yang mempelajari ilmu pengetahuan secara teoritis, meliputi apa itu ilmu, bagaimana ilmu diperoleh, dan untuk apa ilmu digunakan. Dalam aspek ontologi dibahas dengan alasan suatu pengetahuan dianggap ilmiah. Epistemologi mencakup dua hal penting, yaitu struktur nalar sebagai dasar cara berpikir suatu aliran pemikiran dan proses pembentukan nalar yang berkaitan dengan perkembangan sejarah pemikiran. Sementara itu, aksiologi membahas manfaat ilmu baik secara positif sebagai alat untuk menjelaskan dan memprediksi gejala. Yang kedua, filsafat ilmu sebagai landasan filosofis bagi ilmu pengetahuan. Filsafat ilmu menjadi landasan filosofis yang meliputi kerangka teori, paradigma ilmiah, dan asumsi dasar dalam pengembangan ilmu. Kerangka teori berfungsi menyederhanakan realitas yang kompleks menjadi peta konsep yang membantu memahami suatu masalah. Paradigma ilmiah bertindak sebagai kerangka berpikir yang menaungi teori-teori dalam satu sistem dan memandu metode serta analisis ilmuwan. Paradigma ini bisa berubah seiring perkembangan ilmu. Asumsi dasar adalah keyakinan mendalam yang sering bersifat metafisis dan sulit diuji secara ilmiah, memungkinkan integrasi antara sains dan agama. Yang ketiga, perbedaan anatomi ilmu pengetahuan dalam Islam konvensional. Yang pertama, ilmu pengetahuan dalam Islam tidak hanya berasal dari akal, panca indera, atau pengalaman hidup, tetapi juga dari wahyu Allah Subhanahu wa taala yang termuat dalam Al-Qur'an. Wahyu ini membutuhkan proses interpretasi agar manusia dapat memahami hakikat ilmu yang diberikan Allah. Oleh karena itu, ilmu dalam Islam bersumber dari kebenaran mutlak yang berasal dari Tuhan, berbeda dengan ilmu konvensional yang hanya mengendalikan akal dan pengalaman manusia. Yang kedua, ilmu pengetahuan dalam Islam bersumber dari 4 hal utama. Pertama, wahyu atau Al-Quran dan hadis yang mutlak kebenarannya. Kedua, akal sebagai anugerah Allah untuk berpikir dan membedakan yang benar dan salah. Ketiga, panca indera atau pengalaman yang membantu manusia memperoleh pengetahuan melalui observasi langsung. Keempat, spiritualitas atau ilham, yaitu petunjuk Allah yang hanya diberikan kepada orang-orang tertentu yang memiliki kepekaan rohani. Yang ketiga, panca indera berperan penting dalam membantu manusia memahami dunia melalui pengamatan dan pengalaman yang berulang-ulang, sehingga kebenarannya dapat diuji secara empiris. Selain itu, elemen spiritualitas seperti tasawuf memberikan jalan untuk mendapatkan pengetahuan melalui ilham atau penunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang hanya dapat dirasakan oleh orang-orang terpilih. Oke, selanjutnya ada ilmu ekonomi dan perannya dalam ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah bagian dari ajaran Islam yang menyatu dengan nilai-nilai agama, bukan sekedar adaptasi dari ekonomi konvensional. Sistem ini tuh dibangun atas dasar wahyu dan akal yang saling melengkapi, dengan prinsip tauhid, rububiyah, khilafah, tazkiyah, serta pertanggungjawaban di hari akhirat. Para ahli seperti M. Umar Chapra dan Al-Faruqi menekankan bahwa teori ekonomi Islam itu harus merujuk pada Al-Quran dan Sunnah, serta bertujuan menciptakan manusia paripurna yang berilmu dan bermoral. Islamisasi ilmu pengetahuan, termasuk ekonomi, itu dilakukan untuk mengembalikan ilmu pada nilai-nilai spiritual yang terabaikan dalam peradaban Barat. Filsafat ilmu dalam ekonomi Islam itu mencakup 3 aspek utama. Ontologi membahas hakikat sistem ekonomi Islam yang berdasarkan tauhid, di mana semua transaksi itu harus sesuai dengan ketentuan syariah. Ada epistemologi menjelaskan bahwa sumber pengetahuan ekonomi Islam berasal dari wahyu, yaitu Al-Quran dan hadis, serta ijtihad dan ijma.
Sedangkan aksiologi menekankan tujuan ekonomi Islam, yaitu menciptakan keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan umat dengan mengintegrasikan ajaran agama dan kebutuhan masyarakat dalam sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. 1. Aspek ekonomi Islam. Ontologi dalam ekonomi Islam membahas hakikat sistem ekonomi yang berlandaskan tauhid, yaitu keyakinan bahwa Allah SWT adalah sumber segala sesuatu. Ekonomi Islam itu mencakup bidang mikro, makro, perbankan, keuangan, hingga lingkungan dengan sumber hukum utama Al-Quran dan hadis. Transaksi ekonomi itu dinilai benar jika sesuai syariat, bukan hanya berdasarkan efisiensi. Ekonomi Islam mendorong keadilan dalam konsumsi, produksi, dan distribusi, menolak pemborosan, serta menekankan pemanfaatan sumber daya secara produktif dan bermanfaat, demi mencapai kesejahteraan berkelanjutan. Epistemologi, ekonomi Islam itu menjelaskan asal-usul dan sumber pengetahuan ekonomi yang bersumber dari wahyu, yaitu Al-Quran dan hadis, serta ijtihad dan ijma'. Dalam praktiknya, ekonomi Islam itu menekankan aktivitas ekonomi yang halal, kecuali ada dalil yang melarang. Prinsip syariah menjadi dasar utama, berbeda dengan ekonomi konvensional yang fokus pada data dan angka. Epistemologi juga membantu memahami perilaku ekonomi umat Islam, seperti menahan konsumsi berlebihan di bulan Ramadan. Metodologi ekonomi Islam itu melibatkan analisis dalil syariah dan bukti empiris untuk membangun teori ekonomi yang sesuai nilai Islam. Aksiologi ekonomi Islam membahas tujuan dan nilai dasar dari ilmu ekonomi, yang tidak hanya mengejar profit, tapi juga pengabdian kepada Allah SWT dan kemakmuran bumi. Nilai-nilai utamanya adalah al-haq, al-sabr, dan marhamah. Aksiologi mengatur fungsi dan etika dalam transaksi ekonomi, memastikan keadilan, kejelasan akad, dan perlindungan lingkungan. Dengan demikian, ekonomi Islam itu bertujuan menciptakan sistem ekonomi yang adil, bermoral, dan bertanggung jawab secara sosial. Ruang lingkup lingkungan metodologi ilmu ekonomi Islam. Jadi, ekonomi Islam memiliki pendekatan metodologi yang berbeda dari ekonomi konvensional dengan tiga pendekatan utama. Yang pertama, pendekatan normatif, membahas bagaimana aktivitas ekonomi seharusnya berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua, pendekatan deskriptif, mengenai bagaimana ekonomi Islam diterapkan dalam kehidupan nyata, termasuk studi empiris tentang perilaku ekonomi umat Islam dan efektivitas sistem keuangan syariah. Dan yang ketiga, pendekatan preskriptif, bertujuan untuk memberikan solusi dan kebijakan ekonomi berbasis Islam, serta mengembangkan model ekonomi Islam yang sesuai dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip syariah. Selanjutnya, terkait studi kasus dalam metodologi ekonomi Islam. Metodologi ekonomi Islam didasarkan pada 3 prinsip utama. Yang pertama yaitu tauhid. Artinya, semua aktivitas ekonomi harus sesuai dengan nilai ketuhanan. Selanjutnya adalah keadilan, yang menjamin distribusi kekayaan secara merata. Dan selanjutnya adalah maqasid syariah, yaitu ekonomi Islam harus bertujuan mencapai kesejahteraan manusia. Studi kasus penerapan ekonomi Islam meliputi zakat sebagai instrumen redistribusi kekayaan, keuangan syariah yang bebas dari riba dan spekulasi, serta investasi halal yang hanya dilakukan pada sektor yang sesuai dengan prinsip Islam. Dengan prinsip dan studi kasus ini, ekonomi Islam terus berkembang untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan berkelanjutan. Nah, dalam pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa metodologi ekonomi Islam berbeda dari ekonomi konvensional karena berlandaskan nilai-nilai syariah yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada keuntungan material, tetapi juga bertujuan mencapai keadilan, kesejahteraan, dan keseimbangan spiritual. Prinsip utama dalam ekonomi Islam meliputi tauhid, yaitu keesaan Allah, keadilan dalam distribusi, dan maqasid syariah, yaitu tujuan hukum Islam, demi kemaslahatan umat manusia di dunia dan di akhirat. Baik teman-teman, mungkin itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada banyak kesalahan, kami mohon maaf. Apabila ada yang belum paham, kalian bisa komen-komen di komentar, nggak apa-apa. Ya udah, mungkin itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.